Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi syukur Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kami dari LPTK UIN Alauddin Makassar akan memberikan penguatan kembali terkait dalam rangka persiapan melaksanakan aktivitas sebagai mahasiswa PPG Batch 1 Angkatan 2025 ya. Ya, kita mulai dulu dari kontrak belajar Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan eh, tahap pelaksanaan PPG yang sudah diawali sesungguhnya pada awal bulan Maret kemarin, tetapi karena masih dalam proses optimalisasinya website pembelajaran PPG, maka barulah insya Allah pada hari Rabu di tanggal 2 April secara resmi Bapak Ibu akan memulai melaksanakan perkuliahan. Nah, karena dikarenakan adanya perubahan website, sehingga pada pagi hari ini kami sangat perlu melakukan penjelasan ulang kembali terkait pengenalan aplikasi fitur-fitur website perkuliahan yang akan Bapak Ibu lakukan sebagai mahasiswa PPG di tahun 2025 ini ya. Ya, jadi insya Allah pelaksanaan perkuliahan kita nantinya akan berlangsung selama 3 tahap. 3 tahap. Tahap pertama yaitu modul profesional yang akan berlangsung mulai pada hari Rabu tanggal 2 April dan berakhir di 11 April. Tahap kedua, modul pedagogi akan berlangsung di tanggal 12 April sampai 22 April. Dan tahap ketiga, modul pengembangan perangkat pembelajaran yang akan berlangsung pada tanggal 23 sampai 2 Mei 2025. Dan jika kita tidak menghitung tanggal merah dan tanggal hari raya, maka selama 26 hari, selama 26 hari, mulai dari tanggal 2 April sampai 2 Mei, sebanyak 26 hari, Bapak Ibu akan intens melaksanakan proses perkuliahan online PPG Batch 1 tahun 2025. Nah, mari seperti apa kontrak belajarnya? Maka kontrak pelajarnya kurang lebih sama dengan yang sudah kita sosialisasikan Bapak Ibu ya pada pembukaan kuliah kemarin. Cuma karena kami melakukan adaptasi terkait pergeseran jadwal ya di tanggal 2 April. Nah, jadi hari ini tanggal 28 Maret apa yang nanti akan Bapak Ibu lakukan yaitu melaksanakan aktivitas update profil ya. Update profil serta menyetujui fakta integritas ya. Nah, jadi itu yang dilakukan pada hari Jumat ini tanggal 28 Maret 2025 yaitu update profil. Lalu Bapak Ibu akan memulai perkuliahan pada hari Rabu tanggal 2 April yaitu mengerjakan pretest topik 1. Barulah bisa lanjut ke membaca modul topik 1. Lalu menonton video topik 1 jika ada dan membaca artikel topik 1 berupa jurnal biasanya kalau ada. Nah, setelah selesai topik 1 maka barulah bisa lanjut ke topik kedua. Dan seterusnya sampai pada hari Sabtu tanggal 5 April itu menyelesaikan topik 8. Di hari Senin, Bapak Ibu akan melaksanakan Zoom bersama admin rombelnya untuk berselaras terkait apa-apa yang berkaitan dengan kendala-kendala Bapak Ibu. Dan ini tentunya menyesuaikan ya waktunya. Di hari Selasa mengerjakan tugas mandiri, mengerjakan tugas refleksi, dan di hari Rabu
Bagi Bapak Ibu yang belum mengerjakan topik 1 sampai topik 8, mandiri, tugas mandiri dan tugas refleksi, maka itu dituntaskan paling lambat di hari Rabu ya. Karena pastinya nanti irama kecepatan pelaksanaan perampungan topik-topiknya Bapak Ibu mungkin saja tidak bersamaan sesuai dengan kontrak belajar ini. Jadi jika kontrak belajarnya kita mulai di hari Rabu tanggal 2 April dan Bapak Ibu masih ada halangan mungkin ya silakan menyesuaikan Bapak Ibu ya. Silakan menyesuaikan iramanya yang pastinya Bapak Ibu diharapkan bisa mentuntaskan uh, topik 1 sampai topik 8 tugas mandiri dan tugas refleksi. Nah, karena syarat untuk mengerjakan tugas akhir modul berupa tes akhir modul di hari Kamis tanggal 10 April itu jika seluruh aktivitas seperti topik 1 sampai topik 8, tugas mandiri dan tugas refleksi sudah tercentang alias sudah tuntas. Lalu di hari Jumat kita akhiri dengan evaluasi dan refleksi pelaksanaan tahap modul profesional ya. Lanjut ke tahap kedua yaitu modul pedagogi. Nah, modul pedagogi ini di hari pertama itu di hari Sabtu tanggal 12 April diawali dengan mengerjakan pretest topik 1 tentunya ya. Dan berlanjut terus sampai dengan topik 8. Kemudian Zoom bersama admin rombelnya mengerjakan tugas mandiri, tugas refleksi, merampungkan topik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 serta mengerjakan tugas akhir modul dan akhir tahap kedua kembali kita melaksanakan kegiatan Zoom ya bersama panitia dengan agenda evaluasi, refleksi serta pelaporan hasil mungkin berupa pengisian Google Form dan lain-lain. Di tahap ketiga di hari Rabu tanggal 23 April kita lanjut dengan hari pertama pretest topik 1 dari modul pengembangan perangkat pembelajaran dan dilanjutkan dengan topik kedua, topik ketiga sampai topik 8. Di hari Seninnya Zoom bersama admin rombel menyesuaikan mengerjakan tugas mandiri, tugas refleksi, merampungkan topik tugas mandiri, tugas refleksi dan lain-lain dan di hari Kamis mengerjakan tes akhir modul ya. Dan di hari terakhir tanggal 2 Mei kita melaksanakan Zoom bersama panitia untuk evaluasi tahap ketiga modul pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, setelah kegiatan perkuliahan 26 hari berakhir, maka tibalah saatnya kita melaksanakan kegiatan induksi. Kegiatan induksi tidak lain adalah penguatan kembali oleh LPTK terkait modul-modul yang telah Bapak pelajari selama 3 tahap, profesional, pedagogi, dan pengembangan perangkat pembelajaran. Dan panitia akan memberikan latihan uji coba mengerjakan soal uji pengetahuan melalui kegiatan tryout ya. Nah, jadi dalam kegiatan tryout nanti Bapak Ibu akan berlatih diri mengerjakan soal-soal uji pengetahuan untuk keperluan Bapak Ibu dalam rangka mempersiapkan diri mengikuti uji pengetahuan. Nah, untuk jadwal induksi, tryout, uji pengetahuan dan UKIN kurang lebih seperti ini, tetapi tentunya panitia akan melakukan penyesuaian dengan jadwal yang akan ditetapkan oleh panitia nasional, ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk saat ini yang kita pedomani, tetapi tentunya akan kami follow up dengan memberikan informasi terupdate jika ada perubahan jadwal ya. Yang utama tentunya adalah Bapak Ibu pada 2 pekan yang lalu kalau tidak salah saya telah memberikan penguatan kompetensi terkait portofolio UKIN ya tentang portofolio UKIN. Ada 6 komponen itu yang harus Bapak Ibu siapkan supaya nanti pada saat pengunggahan dokumen UKIN Bapak Ibu tinggal mengupload dokumennya. Begitu juga Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri membuat modul ajar alias RPP-nya yang akan Bapak Ibu pilih materinya yang akan Bapak Ibu ajarkan di sekolah nanti
dan Anda harus melakukan perekaman ya, perekaman praktek mengajar. Misalnya Anda mau mengajarkan materi dengan tema indahnya saling menghormati. Maka Bapak Ibu siapkan RPP indahnya saling menghormati. RPP-nya pendekatan apa, Mbak? Boleh problem based learning, boleh project based learning, atau diferensiasi based learning, atau pendekatan TPACK, ya, pendekatan teknologi. Lalu setelah ready RPP-nya, maka Bapak Ibu bersimulasi praktek mengajar di kelas ya. Praktek mengajar di kelas, praktek mengajarnya di kelas itu direkam, lalu hasil rekamannya nanti diedit eh, menjadi video berdurasi 30 sampai 45 menit yaitu. Nah, ini materi pertama terkait kontrak belajar kita. Nah, sekarang kita ke materi kedua, Bapak Ibu, terkait bagaimana sih fitur-fitur website perkuliahan Bapak Ibu. Karena kemarin kan Bapak Ibu sudah mengikuti sebenarnya perkuliahan dengan mengerjakan pretest topik satu, bahkan mungkin sudah ada yang sampai di tugas mandiri dan tugas refleksi. Tetapi itu menggunakan website versi yang belum optimalisasi Bapak Ibu ya. Nah, karena Panitia Nasional telah mentuntaskan optimalisasi website yang akan Bapak Ibu pakai dalam kegiatan perkuliahan nanti, sehingga kami merasa perlu memberikan sosialisasi ulang terkait fitur-fitur website LMS yang akan Bapak Ibu pakai berkuliah nanti. Nah, sehingga dikarenakan websitenya sudah dioptimalisasi, maka seluruh aktivitas yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan di website sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Itu sudah tidak berlaku lagi ya. Nah, jadi yang sudah mengerjakan pretest waktu itu skornya berapa itu sudah tidak tersimpan di database yang baru. Bagi yang sudah mengupload tugas mandirinya, tugas refleksinya itu juga sudah tereset kembali ke normal Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini karena kesannya akan kerja dua kali ya gitu. Tetapi Bapak Ibu isinya soal pretesnya itu kurang lebih masih akan sama Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin sudah dihafal jawabannya ya tinggal klik 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 dan seterusnya. Begitu juga dengan tugas mandirinya dan tugas refleksinya tinggal dieksekusi ulang kembali ya. Nah, sehingga begitu tiba saatnya mengerjakan tes akhir modul Bapak Ibu sudah mengikuti sesuai kontrak belajar versi update ini. Ya, saya akan langsung share screen dulu bagaimana cara masuk ke website yang versi baru ya. Website yang versi baru. Iya. Jadi bagaimana cara masuk ke website perkuliahan? Tentunya di antara Bapak Ibu sudah ada ya yang sudah pernah masuk ke website yang baru dan sudah melakukan aktivitas. Dan jika sudah melakukan aktivitas maka tidak apa-apa ya, dilanjutkan saja. Dan penjelasan ini tentunya berlaku bagi Bapak Ibu yang belum pernah masuk ke website perkuliahan yang terbaru. Nah, jadi bagaimana cara masuk ke website perkuliahan yang terbaru? Nah, silakan buka di Google-nya, buka Google, lalu mengetikkan app titik ppgkemenak.com ya. Jadi kita masuk ke website yang namanya app.ppgkemenak.com ya. Nah, setelah di enter, maka akan muncullah tampilan seperti ini ya. Jadi inilah websitenya Bapak Ibu. Jadi ini Anda sudah masuk ke website. Nah, setelah masuk ke websitenya, maka Anda diminta memasukkan nomor akun dan masukkan password.
Nah, nomor akun yang dipakai di yang mana, maka itu tidak lain adalah nomor akun siaganya Bapak Ibu bagi yang mapel PAI ya, nomor akun siaga. Jadi taruhlah nomor akun siaga PAI-nya Pak Abdullah misalnya 9200007521, maka itulah yang diketikkan. Maka itulah yang diketikkan. Sementara Pak Rahmat, peserta PPG Mapel Madrasah Akidah Akhlak atau Fikih atau Quran Hadis atau guru kelas semi atau guru kelas RA, taruhlah nomor akunnya adalah nomor NPK-nya atau nomor PEK ID-nya ya. Ya, silakan. Eh, Jika nomor akun NPK-nya adalah 7272457, maka itulah yang diketikkan sebagai nomor akun ya, sebagai nomor akun. Nah, kemudian masukkan passwordnya. Passwordnya apa? Nah, passwordnya juga menggunakan nomor akun tadi. Jadi misalnya Pak Abdullah nomor akunnya 9200000910. Maka itu juga yang dimasukkan sebagai password 9200000910. Dan jika Bapak Ibu memasukkan digit yang persis sama antara nomor akun dan nomor password, maka barulah websitenya akan terbuka. Akan terbuka ya, akan terbuka. Nah, harap memastikan Bapak Ibu tidak perlu melakukan penggantian password. Karena sering sekali kami selaku panitia sedikit-sedikit dijapri oleh peserta. Pak, nomor akun saya sekian. Saya sudah pernah mengganti password, tapi passwordnya saya lupa. Bolehkah diresetkan? Nah, itu kan agak apa ini? Eh, bukan memberatkan si Bapak Ibu, tapi bayangkan 2.500 peserta loh yang harus kami handle untuk reset passwordnya kan begitu menyita waktu Bapak Ibu ya. Jadi ini kan aplikasinya bukan berkaitan dengan uang-uang dan uang ya gitu. Jadi saya kira tidak perlulah repot-repot ganti password ya gitu. Tidak perlulah repot-repot password. Password rahasianya Bapak Ibu yang diganti-ganti itu cukuplah kalau berkaitan dengan mobile bankingnya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk website perkuliahan PPG-nya tidak perlulah di apa ini diganti passwordnya. Jadi jika passwordnya 7272520, maka passwordnya cukup itu juga ya gitu Kak. Karena di sistem ini panitia pusat sudah membuat otomatis nomor akunnya sekian dan passwordnya sekian. Tetapi kembali kepada Bapak Ibu haknya masing-masing untuk mengganti password jika mau. Tapi kami sangat menyarankan tidak perlu mengganti password supaya Bapak Ibu tidak ada potensi untuk lupa password sehingga sedikit-sedikit menghubungi adminnya untuk reset password ya gitu. Nah, silahkan masukkan nomor akunnya beserta passwordnya dengan menggunakan digit yang sama. Nah, ini contohnya, ini contoh, hanya contoh ya. Anggaplah nomor akunnya 94 sekian-sekian ya. Lalu passwordnya itu menggunakan digit yang sama. Ya, menggunakan digit yang sama. Nah, setelah memasukkan nomor akun dan password dengan digit yang sama, maka akan terbukalah seperti ini. Nah, apa yang akan muncul pertama kali setelah Bapak Ibu baru pertama kali login? Baru pertama kali login. Maka yang akan muncul adalah selamat datang Bapak Strep Ibu, nama Anda. Nah, nama Anda siapa? Nah, kebetulan contoh yang saya pakai ini contoh akun peserta atas nama Bapak Abdullah ya. Nah, jadi apa tugas utama Pak Abdullah? Itu harus melengkapi profil. Nah, inilah yang kita harus lakukan Bapak Ibu pada hari ini ya, di hari Jumat ini. Setelah Zoom ini berakhir, mohon kepada Bapak Ibu untuk segera melakukan update profil ya, melakukan update profil. Nah, jadi bagaimana tata cara update profil? Maka silakan diklik lengkapi profil. Klik lengkapi profil. Nah, setelah mengklik lengkapi profil, maka disinilah Bapak Ibu akan melakukan pengisian data-data sesuai dengan permintaan data yang masih kosong ya. Nah, ini. Karena ini adalah akunnya Pak Abdullah, saya tidak bisa lakukan perubahan, maka saya menggunakan akun contoh ya. Ya, saya menggunakan akun contoh.
Nah, jadi selamat datang Bapak Ibu mahasiswa akun contoh 39. Nah, bagaimana cara melengkapi profilnya? Maka kita klik lengkapi profil. Lengkapi profil. Nah, yang pertama kita harus ganti foto dulu ya. Kita ganti foto. Di sini ada peraturan ukuran foto maksimal 250 kilobyte. Nah, kalau Bapak Ibu punya file foto yang pakai latar belakang warna merah itu pakai jas, maka sebaiknya itu. Tapi kalau tidak ada, maka bolehlah foto selfie. Yang penting fotonya itu gampang terlihat wajahnya Bapak Ibu ya. Nah, kita klik choose file ya. Nah, kita klik choose file. Lalu kita cari di mana foto yang kita akan mau ganti ya. Nah, ini contohnya ya. Ya, kurang lebih contohnya mungkin seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah punya foto berlatar belakang warna merah pakai dasi ya kurang lebih seperti ini ya. Karena foto inilah juga nanti yang akan connect dengan pendaftaran UKM PPG-nya Bapak Ibu ya. Pendaftaran uji pengetahuannya. Nah, kita pilih filenya. Nah, ini sudah berubah ya. Nah, sudah berubah. Nah, di sini ada nomor NIM, ada keterangan diinput oleh LPTK. Ini tidak perlu Bapak Ibu isi ya, karena nanti akan diisi setelah NIM-nya Bapak Ibu diproses di LPTK. Nah, tempat tugasnya Anda bertugas di mana? Silakan dituliskan SD Harapan 1 misalnya ya. Kemudian alamat tempat tugasnya ya Jalan Cempaka Jalan Cemara 1, nomor 2, uh, Kota Makassar. Nah, misalnya ya, silakan dilengkapi kecamatannya, RT-nya, RW-nya kalau ada, silakan selengkap mungkin Bapak Ibu ya. Silakan sekolah Anda itu, jadi alamat tempat tugasnya itu alamat sekolah maksudnya, tempat tugas tempat Bapak Ibu bertugas ya. Nah, provinsi tempat tugasnya di mana ya? Kita pilih Sulawesi Selatan misalnya, ya, Sulawesi Selatan. Lalu kabupaten tempat tugasnya ya Kota Makassar. Kota Makassar. Nah, Anda mengajar di SD berarti pilih jenjang SDMI. Kemudian nama lengkap Anda. Nah, nama lengkapnya Anda ini diisi sesuai dengan yang tertera di ijazah dan tidak perlu memberi embel-embel gelar seperti SPDI, SPD, ya, Dotranda, SAG, tidak perlu. Cukup nama doang. Kalau di ijazahnya tertera gelarnya maka tidak perlu, ya. Ya. Jadi jika di ijazahnya tertulis Abdullah SPDI, maka cukup yang diketik Abdullah, ya, pakai Abdullah saja. Usahakan pakai kapital semua Bapak Ibu ya, Abdullah ya, diketik Abdullah. Kemudian pilih agamanya, ya Islam, kemudian jenis kelamin perempuan. Nah, nama ayahnya siapa? Rahmat misalnya. Kemudian nama ibu, Diana. Nah, diketikkan emailnya. Emailnya boleh email akun siaganya misalnya jadi nama emailnya misalnya Agustina at gmail.com. Apakah boleh email akun belajar? Ya, silahkan Bapak Ibu ya. Kemudian nomor teleponnya ya 0852 57 222 871 misalnya ya. Kemudian NUPTK-nya diketikkan ya 3232457899 dan seterusnya. Nomor KTP-nya misalnya 2005 01 104 5678 ya kurang lebih 16 digit ya. 16 digit 8 12 satu lagi. Oke. Nah, status Anda saat ini apakah ASN PNS, P3K atau non ASN ya? Nah, saya coba klik P3K misalnya ya. Nah, tempat lahirnya itu harus sesuai dengan yang tertera di ijazah. Misalnya di ijazah tertulis Ujung Pandang, maka ketik Ujung Pandang. Lalu tanggal lahirnya tanggal berapa?
taruhlah misalnya lahir di tahun tahun 1980 misalnya ya, di bulan Agustus di tanggal 2 ya. 2 Agustus tahun 1980. Nah, kemudian domisilinya di mana ya? Kalau yang tadi di atas kan tempat tugas. Nah, domisilinya ya silahkan dilengkapi. Oh, ini Sulawesi Selatan juga misalnya ya. Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Kota Makassar, kecamatannya. Oke, kemudian kelurahan, kemudian jalannya ya. Nah, Jalan Tamalate, Tamalate 2, nomor 3 ya. RT 1, RW 1, kode pos 900234 ya. Nah, kontak darurat ini bisa memasukkan misalnya nama suaminya. Nama suaminya misalnya Rudi ya, Pak Rudi. Hubungannya adalah suami, misalnya nomor HP-nya Pak Rudi, misalnya ini ya. Nah, sebelum diklik save change, sebelum mengklik save change, maka periksa dulu kembali ya. Nah, periksa kembali apakah sudah terisi semua, karena biasanya tidak bisa tersave Bapak Ibu ya kalau ada yang data masih kosong ya. Nah, kita klik save change. Nah, kemudian klik save ya. Nah, selanjutnya eh, akan muncul pemberitahuan terima kasih mahasiswa contoh 39. Selanjutnya langkah berikutnya isi fakta integritas. Ya, jadi yang dilakukan hari ini Bapak Ibu update profil dan menyetujui fakta integritas. Maka caranya kita tinggal klik isi fakta integritas. Isi fakta integritas. Nah, eh, di sini akan tertera nomor peserta, nama mahasiswa, mapel, LPTK, UIN, Alauddin Makassar. Dengan ini menyatakan dan berjanji bahwa dalam menjalani proses pembelajaran mandiri saya akan mengerjakan melaksanakan pretesnya dengan jujur tanpa bantuan pihak lain dan tanpa melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Mengerjakan tugas mandiri secara mandiri dengan memahami dan merangkum materi sesuai dengan pemahaman pribadi. Ya. Kemudian menuliskan refleksi pembelajaran berdasarkan pengalaman dan wawancara yang diperoleh dari proses belajar tanpa merekayasa atau meniru. Mentuntaskan tes akhir modul secara jujur dan independen tanpa melakukan pelanggaran akademik seperti menyontek atau minta bantuan. Nah, jadi tujuan fakta integritas ini sebagai komitmen Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu yang mau belajar, Bapak Ibu yang akan mengikuti kegiatan ini. Tetapi kalau hal-hal yang berkaitan teknis ya silakan minta bantuan. Misalnya bagaimana cara connect ke WiFi, bagaimana cara masuk ke websitenya ya mintalah bantuan pada operatornya atau kerabatnya dan sebagainya. Tetapi begitu mengklik kerjakan pretest muncul soal 5 nomor ya kerjakanlah sendiri Bapak Ibu ya. Kerjakanlah sendiri sebagai bahan latihan karena apa yang Bapak Ibu lakukan ini nanti bertujuan untuk kemudahan lulus di uji pengetahuan Bapak Ibu ya karena nanti soal-soal uji pengetahuannya berbasis dari kisi-kisi yang sudah disesuaikan dengan isi modulnya ya. Nah, jika Anda sudah membaca fakta integritasnya, maka silakan klik saya menyatakan bahwa saya memahami dan menyetujui seluruh ketentuan dalam fakta integritas ini. Ya. Nah, jadi jika Bapak Ibu melaksanakan poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4 dengan sebenar-benarnya, maka itulah integritasnya Bapak Ibu. Anda berkomitmen bahwa Anda mau belajar. Meski Anda tidak diawasi oleh dosen, meski Anda tidak diawasi oleh admin,
meski Anda tidak diawasi oleh LPTK panitia, tetapi Bapak Ibu berkomitmen untuk mengerjakan dengan penuh keintegritasannya ya gitu. Nah, sehingga membuktikan bahwa kepribadian Bapak Ibu memang sudah bisa dipercaya sebagai cerminan Bapak Ibu adalah guru profesional yang akan dipercaya oleh murid-muridnya di kelas ya. Nah, jika sudah setuju dengan fakta integritas ini, maka silahkan klik saya menyatakan bahwa saya memahami dan menyetujui seluruh ketentuan dalam fakta integritas ini. Lalu Bapak Ibu klik yang berwarna hijau, kirim fakta integritas. Nah, terima kasih Bapak Ibu mahasiswa. Nah, setelah ini barulah Bapak Ibu masuk ke modul PPG-nya ya. Masuk ke modul PPG-nya. Masuk ke modul PPG-nya. Nah, apakah pada hari ini setelah Bapak Ibu update profil dan fakta integritas sudah mau memulai perkuliahannya, mau curi star membaca modul, maka kalau menurut saya Bapak Ibu perkuliahan resminya kan nanti insya Allah di tanggal 2 ya, nanti di tanggal 2 April. Nah, Bapak Ibu kan sudah pernah mendownload waktu menggunakan website yang lama ya, silahkan belajarnya di situ saja dulu. Tapi untuk aktivitasnya di website nantilah Bapak Ibu mulai masuk ke modulnya di tanggal 2 ya. Nah, anggaplah sekarang sudah tanggal 2 Bapak Ibu ya, anggaplah sekarang sudah tanggal 2 maka mari kita melihat modulnya. Ya. Nah, inilah modul mapel contoh. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu adalah mapel akidah akhlak, maka di sini akan muncul modul mapel akidah akhlak. Anda mapel guru kelas MI, maka judulnya modul mapel guru kelas MI. Ya. Nah, di sini masih tertulis 24 Maret karena ini belum diupdate panitia. Yang jelas tanggal 2 April ya tentunya Bapak Ibu ya. Nah, apakah Anda sudah mau membuka modulnya? Maka silakan klik buka modul. Nah, buka modul. Nah, topik apa yang akan dipelajari di modul ini? Maka kita klik topik. Ya, kita klik topik. Nah, di topik 1 Anda harus berlatih dulu dalam bentuk mengerjakan soal pretesnya ya, topik 1. Maka kita klik lihat topik. Ya, kita klik lihat topik. Nah, sebelum melihat topiknya Anda diantarkan dulu untuk mengerjakan soal pretest ya, pretest. Nah, mari kita kerjakan soal pretestnya dengan cara klik kerjakan pretest. Nah, ini hanya karena contoh, jadi ini contoh soal 1, apa jawabannya? Misalnya B ya, diklik B. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian nomor 2, pertanyaannya apa yang dimaksud bla 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 dan seterusnya. Oh, jawabannya mereka. Klik Eko mereka. Ya. Selanjutnya. Kemudian nomor 3, apa perbedaan dan seterusnya. Jawabannya bravo Anda, maka silakan klik B. Nah, pastikan semuanya sudah terjawab. Sebanyak 5 nomor biasanya Bapak Ibu ya, atau 10 nomor. Nah, kemudian klik selesai ujian. Nah, sebelum mengirim jawaban akan ada notifikasi, apakah Anda yakin jika kuis selesai tidak dapat dikerjakan lagi? Tuh ya, apakah Anda yakin dengan jawaban Anda? Kalau sudah yakin maka klik OK. Ya, selesai. Selesai. Di sini akan muncul nilainya Anda. Tapi kebetulan ini karena contoh maka skornya masih kosong ya. Nah, tapi statusnya sudah dikerjakan. Nah, untuk pretest Bapak Ibu itu akan diberi kesempatan mengerjakan 2 kali ya. Mengerjakan 2 kali. Ya, mengerjakan 2 kali. Mengerjakan 2 kali.
Dan misalnya pengerjaan pertama skornya Anda 80, lalu pengerjaan kedua 50. Ya, maka yang akan terekam adalah skor yang tertinggi. Skor yang tertinggi. Dan perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, berdasarkan pemberitahuan Panitia Nasional bahwa untuk mengerjakan pretest ini Anda harus menggunakan perangkat berupa laptop yang dilengkapi kamera depan atau handphone yang dilengkapi kamera depan, karena soal hanya bisa terbuka jika Anda mengaktifkan kamera depan. Nah, sebagai garansi bahwa yang mengerjakan adalah Anda. Itu karena aplikasinya akan merekam Bapak Ibu selama mengerjakan soal pretest ya, sehingga Anda harus mengerjakan soal latihan pretestnya dengan eh, laptop atau komputer yang berteknologi memiliki kamera depan ya, atau dengan menggunakan handphone yang ada kamera depannya ya gitu. Nah, jadi bagaimana kalau laptop Anda tidak punya kamera depan ya? Apa boleh buat Bapak Ibu harus berupaya mencari laptop yang memiliki kamera depan. Nah, untuk mengetahui, oh ternyata jawaban saya tidak mencapai eh, skor 100, berarti ada jawaban saya yang salah. Yang mana yang salah? Maka Anda bisa mengeceknya dengan review soal. Ya, klik review soal. Oh, ternyata nomor 1 saya salah. Jawaban yang benar harusnya ini. Nomor 2 jawaban saya salah. Nomor 3 jawaban saya salah. Sehingga skor saya hanya 70 misalnya ya. Itu. Oke. Nah, kembali kalau sudah review maka kembali ke halaman topik. Nah, setelah menyelesaikan pretest, maka muncullah fitur berikutnya yaitu ada materi. Nah, materi inilah yang disebut dengan topik 1, materi topik 1 maksudnya. Maka kita klik lihat materi. Nah, pada saat membaca materi, pada saat membaca materi ada timing yang apa ini? Akan ada timing sebanyak selama 10 menit Bapak Ibu, 10 menit. Ini sebagai contohnya 9 menit 37 detik. Nah, jadi maksudnya begini. Anda, apa bukti yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu membaca modul secara online? Maka itu Anda diwajibkan membaca modul secara online dengan durasi paling lama paling paling iya paling paling lama 10 menit. Karena kalau tidak berhenti durasinya 10 menit, tidak habis waktu 10 menit ini, maka Bapak Ibu tidak akan hijau. Hijau itu artinya tercentang. Itu. Karena aplikasi akan mencatat bahwa peserta atas nama Abdullah betul melakukan pembacaan modul secara online dengan waktu 10 menit. Ya, jadi silakan di scrolling modulnya Bapak Ibu dan waktu akan berjalan sampai habis 10 menit. Ya, sampai habis 10 menit. Nah, kalau misalnya uh, jadi selama membaca modul ini kameranya juga akan direkam Bapak Ibu ya dengan durasi 10 menit oleh sistem akan direkam sehingga itu untuk menggaransi bahwa peserta atas nama Bapak Abdullah terekam oleh sistem selama 10 menit membaca modul. Nah, tentunya modulnya kalau dibaca dengan seksama akan membutuhkan waktu yang jauh lebih banyak. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau sambung membacanya, maka silakan disambung Bapak Ibu. Tapi kalau tidak mau sambung ya mungkin karena ada aktivitas, maka silakan boleh di-download. Boleh di-download. Nah, nanti hasil downloadannya yang dibaca. Yang jelas di sini sistem akan meminta pengerjaan eh, membaca modulnya selama 10 menit. Nah, kalau sudah habis menjadi 0000 menit, maka Bapak Ibu barulah bisa kembali ke topik. Ya, kembali ke topik. Nah, di sini jika Bapak Ibu sudah membaca modulnya dengan durasi 10 menit, maka statusnya akan
berubah dari belum selesai menjadi selesai. Ya, tadi kan saya kembali ke topik masih ada waktu 7 menit, makanya di sini masih merah. Begitu juga dengan video. Nah, mari kita klik lihat video. Nah, untuk di video juga itu akan terbuka 10 menit. Anda diminta untuk menonton video uh, akan di Sejak 15 tahun, Diah Ayu Ardana Raswari, alumni SMA Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, menorehkan prestasi yang membanggakan. Ia diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Seleksi Nasional Berbasis Tes atau SNBT tahun 2023. Anak pertama dari pasangan mendiang Joko. Iya, jadi di video ini Anda juga diberi kesempatan untuk menonton videonya dengan durasi 10 menit, ya. 10 menit. Nah, anggaplah sudah selesai 10 menit, kita kembali ke topik. Nah, kita kembali ke topik, lanjut lagi dengan jurnal, ya. Nah, jurnal atau artikel. Nah, kalau jurnalnya ada 2, maka keduanya dibuka. Kalau cuma 1, ya 1 saja yang dibuka. Kita klik lihat jurnal. Nah, di menu jurnal juga Anda diminta membaca 10 menit, ya, 10 menit. Lalu kembali ke topik, lalu mengerjakan lihat jurnal yang kedua. Nah, ini juga durasinya 10 menit, ya, 10 menit. Nah, setelah itu barulah tercentang Bapak Ibu semuanya. Nah, dan jika semuanya telah selesai, mulai dari materi, video, jurnal, dan jurnal yang kedua, barulah Anda bisa lanjut ke topik kedua. Ya, nah, lanjut ke topik kedua. Jadi topik 2 tidak akan muncul menu lihat topik kalau topik 1 masih ada yang belum dituntaskan. Nah, jadi nanti di LMS-nya Bapak Ibu akan muncul menu topik 1, topik 2, topik 3, sampai dengan topik ke-8. Dan ke-8 topik itu harus dikerjakan secara sistematis berurutan. Topik 1 tuntas, baru bisa dilanjutkan topik kedua, dan yang paling terakhir adalah topik ke-8. Nah, setelah seluruh topik selesai, maka Bapak Ibu mengklik tugas mandiri, ya, tugas mandiri. Nah, untuk tugas mandiri ini nantinya Bapak Ibu diminta untuk membuat peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai topik 8. Sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. Materi konsep apa saja dan sebagainya. Nah, di sini ada peringatan. Anda harus menyelesaikan semua topik untuk mengerjakan tugas mandiri. Jadi Anda belum bisa mengakses pengerjaan tugas mandiri jika topik 1 sampai topik 8 masih ada salah satunya yang belum tuntas, ya. Lalu anggaplah tugas mandirinya sudah tuntas, maka kita lanjut ke tugas refleksi. Nah, di tugas refleksi ini Anda diminta untuk pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Nah, kan ada 8 topik Bapak Ibu, ya. Dari 8 topik itu menurut Anda yang mau Anda refleksikan ya satu saja. Lalu misalnya materi topik 7 yang menarik tentang zakat misalnya, maka lakukan analisis implementasi. Kemudian tuliskan pengalaman praktisnya seperti apa tentang materi zakat, uraikan tantangan yang dihadapi dan hikmah yang bisa didapatkan melalui materi zakat tadi, ya. Buat rencana aksi penerapan materi zakat tersebut dalam kegiatan. Nah, tugas mandiri dan tugas refleksi sudah pernah saya berikan contohnya, ya. Silahkan Bapak Ibu kembangkan. Kalau tidak salah, Anda nantinya akan mengetik sebanyak 500 kata, ya, atau bagaimana, ya. Silahkan nanti melihat sendiri Bapak Ibu seperti apa maunya
LMS website yang terbaru ini, dikerjakan tugas mandirinya, dikerjakan tugas refleksinya. Nah, tugas mandirinya kalau mau membuat dalam bentuk peta konsep seperti bagan-bagan, lalu bagan-bagan itu Anda deskripsikan, ya silahkan ya. Ya silahkan. Eh, Intinya tugas mandirinya itu baru bisa tercentang dianggap hijau alias selesai jika memenuhi apa maunya website. Ya, karena apa maunya website? Apakah maunya website minimal 500 kata baru bisa hijau? Ya silakan Bapak Ibu mengetik sebanyak 500 kata. Kemudian mau tambahkan pakai tabel, mau pakai gambar, mau pakai diagram, mau pakai grafik, silahkan. Sesuai kreativitasnya Bapak Ibu seperti apa membuat tugas mandirinya dan tugas refleksinya. Nah, setelah itu kita lanjut ke tes akhir modul. Nah, di tes akhir modul ini, eh, nah, jadi yang harus diperhatikan kalau sudah masuk di tes akhir modul, apakah sudah masuk jadwal? Kalau sudah masuk jadwal, maka silahkan dikerjakan. Tapi kalau belum masuk jadwal, maka mungkin ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Mungkin belum tuntas karena tes akhir modul tidak bisa terbuka jika belum rampung keseluruhan kegiatan pengerjaan topik 1 sampai 8, pengerjaan tugas mandiri, dan pengerjaan tugas refleksi. Ini tidak bisa terbuka tes akhir modulnya kalau topik mandiri dan refleksi belum tuntas. Taruhlah misalnya topik 1 sampai tugas refleksi itu durasinya hari pertama sampai hari ke-9. Lalu pada hari ke-10 Anda sudah bisa mengerjakan tes akhir modul. Tapi karena Bapak Ibu termasuk peserta yang sangat proaktif, 3 hari sudah tuntas semua topik-topiknya sampai tugas refleksinya. Apakah di hari keempat Anda bisa masuk ke tes akhir modul? Maka dicoba saja Bapak Ibu. Kalau tes air modulnya memang sudah hijau dan bisa Bapak Ibu masuki, maka silakan dikerjakan. Tapi kalau semuanya sudah tuntas, tapi di sini belum masuk jadwal, berarti panitia nasional ingin membuat secara serentak proses pengerjaan tes air modulnya, yaitu nanti bisa dikerjakan pada hari ke-10 kah misalnya, atau di hari ke-9. Ya, jadi silahkan melihat saja Bapak Ibu bagaimana kesesuaian yang sudah ditetapkan oleh Panitia Nasional di dalam website optimalisasi ini, yaitu. Nah, kemudian setelah selesai tes air modulnya, maka kembalilah ke dashboard, ya. Nah, kembali ke dashboard. Nah, kembali ke dashboard untuk mereview. Nah, disinilah nanti reviewnya Bapak Ibu di dashboard. Di dashboard. Nah, disinilah reviewnya. Nah, reviewnya misalnya modul profesional. Topik satunya pretesnya dapat berapa? Terus materinya tercentang hijau. Video tercentang hijau. Jurnal 1 tercentang hijau. Jurnal 2 tercentang hijau. Tugas mandiri tercentang hijau. Tugas refleksi tercentang hijau. Lalu tes akhir modulnya skornya berapa? Sehingga pada kolom yang paling kanan akan ada muncul eh, nilai akhir modul untuk profesional berapa. Oh, ternyata skornya Anda misalnya 90. Kalau tes akhir modul di TAM-nya itu tugas akhirnya ini di kolom terakhir ini dapat 90 ya, berarti Bapak Ibu nanti di transkrip nilainya untuk modul profesional dapat A. Kalau misalnya cuma di angka 70, 71, 72 sampai 80, maka skornya itu hanya B nanti di transkrip nilainya. Karena kan Bapak Ibu nanti akan diberi transkrip kan, diberi transkrip nilai sebagai mahasiswa mata kuliah apa yang Bapak Ibu kuliahkan. Oh, ada mata kuliah modul profesional. Berapa nilainya nanti di transkrip? Oh, 90 atau setara dengan A.
70 setara dengan B, 80 setara dengan B. Kemudian modul kedua pedagogi. Berapa skornya? Oh, dapat A, dapat B. Jadi hanya dua macam nanti nilai di transkrip nilai Bapak Ibu ya. Untuk perkuliahannya dapat A atau dapat B. Dan modul yang ketiga adalah modul pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu. Jadi sangat disayangkan jika skornya akhirnya Bapak Ibu tidak mencapai nilai A ya. Jadi diusahakan dapat nilai A Bapak Ibu ya. Nah, sehingga kerjakan pretesnya dengan hati-hati supaya dapat jawabannya benar semua. Begitu juga dengan ini ya. Karena sistem untuk materi, untuk tugas mandiri dan tugas refleksi itu yang men-scanning itu sistem Bapak Ibu ya. Sistem yang akan men-scanning berapa jumlah kata yang Anda deskripsikan, dan dari scanning jumlah kata itu nanti akan diakumulasikan dalam bentuk nilai yang rumusnya sistem yang tahu Bapak Ibu. Kami panitia tidak tahu. Jadi kami panitia hanya membuka sistem, oh Pak Abdullah untuk model profesionalnya 77, untuk pedagoginya 92. Lalu kami akan konversi ke skala A atau B untuk keperluan penulisan di transkrip nilainya sebagai mahasiswa PPG ya tuh. Nah, kemudian setelah selesai aktivitas perkuliahan 26 hari, maka kita masuk ke induksi. Nah, di menu induksi ini nantinya Bapak Ibu akan diarahkan masuk ke sebuah lingsum, dan di lingsum itulah Bapak Ibu akan mendapatkan penguatan dari dosen. Misalnya rombel akidah akhlak akan diberi penguatan oleh dosen di bidang akidah akhlak untuk bidang profesionalnya. Sementara untuk bidang pedagoginya seperti mata kuliah topik evaluasi pembelajaran, strategi pembelajaran, perkembangan peserta didik akan dikuatkan oleh dosen kedua pada lingsum yang terbaru yang kedua tentunya ya. Jadi mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan induksi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian Bapak Ibu akan bersimulasi melakukan uji coba. Uji coba menjawab soal uji pengetahuan ya. Nah, di sini ujian tryout hanya bisa dibuka jika Anda sudah lulus modul pengembangan perangkat pembelajaran. Karena modul pengembangan perangkat pembelajaran kan adalah modul terakhir Bapak Ibu ya. Modul pengembangan perangkat pembelajaran tidak bisa terbuka kalau Anda belum tuntas modul pedagogi. Begitu juga modul pedagogi tidak bisa terbuka kalau Anda belum lulus modul profesional. Yaitu. Jadi pastikan Bapak Ibu mentuntaskan seluruh fitur-fitur perkuliahan di website optimalisasi ini sesuai dengan kontrak belajar yang sudah saya paparkan tadi ya. Insya Allah kontrak belajar versi update-nya sudah kami kirim tadi pagi ya. Ya, jadi Bapak Ibu sudah bisa di grup ketua kelas maksudnya. Silahkan ketua kelas meneruskan kontrak belajar versi update yang sudah saya kirimkan tadi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian begitu Anda sudah bisa masuk ke menu tryout, maka nanti silakan dikerjakan. Berapa macam paket soal yang ada di tryout-nya nanti ya, mudah-mudahan panitia bisa menyiapkan setidaknya 3 paket ya, karena semakin banyak paket latihan maka semakin bagus pembendaharaan kemampuan Bapak Ibu dalam rangka mempersiapkan diri mengerjakan soal uji pengetahuan nantinya pada saat jadwal itu sudah Bapak Ibu akan ikuti ya. Ya, jadi saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Menurut saya fitur-fitur ini sangat sederhana Bapak Ibu ya. Fitur-fitur di website ini sangat sederhana. Setelah Bapak Ibu login menggunakan nomor akun dengan digit yang sama dengan nomor passwordnya, maka tinggal melakukan aktivitas secara runtut ya, secara runtut buka modulnya, kerjakan pretest topik 1,
kerjakan baca modulnya 10 menit, tonton videonya 10 menit, baca jurnal 1, jurnal 2 10 menit, barulah bisa lanjut ke topik kedua dan seterusnya. Kemudian kerjakan tugas mandiri hanya bisa terbuka jika topik 1 sampai topik 8 sudah tuntas. Begitu juga kerjakan tugas refleksi hanya bisa terbuka jika tugas mandiri sudah tuntas. Lalu kerjakan tes air modul hanya bisa terbuka jika tugas refleksi sudah tuntas. Jadi sangat sederhana Bapak Ibu ya. Ya, demikian yang bisa saya paparkan. Selanjutnya mohon ditanyakan yang mungkin saja belum saya jelaskan ya. Jadi kalau sudah paham dengan yang saya sudah jelaskan, maka silahkan turunkan raise hand-nya Bapak Ibu ya. Silahkan turunkan raise hand-nya. Tapi jika tetap ngotot mau bertanya dengan pertanyaan yang lebih menggelitik karena belum saya paparkan, maka silakan raise hand ya. Silakan raise hand dengan nama yang jelas ya. Dengan nama yang jelas. Saya tidak akan mempersilakan jika namanya tidak jelas. Mungkin namanya Xiaomi, Vivo, ya itu saya kurang paham ini atas nama siapa. Baik, silakan yang raise hand peserta atas nama Pak Muhlis ya. Silakan Pak Muhlis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Muhlis dari Mamuju Tengah, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Begini Pak, dari paparan tadi mungkin saya sudah mengerti karena kurang lebih dari LMS pertama itu kurang lebih sama pengerjaannya. Yang saya mau tanyakan di sini, Pak Dep, apakah modul LSM yang pertama dengan modul yang LMS yang terbaru ini sama? Yang pertama. Yang kedua, kemarin saya sudah mengerjakan tugas mandiri dan tugas refleksi di LMS pertama. Apakah sama jika itu yang saya upload kembali? Ya. Itu saja Pak Dep. Terima kasih. Baik. Ya, jadi Pak Mulis dan Bapak Ibu peserta lainnya perlu saya tekankan ulang bahwa yang membedakan LMS lama dan LMS yang baru cuma websitenya ya, websitenya. Karena website yang pertama kemarin itu servernya berat. Sehingga dirubahlah dengan website yang optimalisasi dengan menggunakan server yang lebih canggih. Yang jelas fitur-fiturnya Bapak Ibu sama. Jadi modul yang Anda baca di website lama itu sama isinya dengan modul di website yang baru. Sehingga tugas-tugasnya termasuk soal pretestnya insya Allah akan tetap sama Bapak Ibu ya. Nah, kecuali mungkin kalau ada pengembangan tambah soal ya, tambah soal. Tapi soalnya di website lama dan yang baru insya Allah sama. Nah, itu yang kami terima juga karena kemarin kami sudah melakukan pertemuan dengan Panitia Nasional. Maka anjuran Panitia Nasional kepada para LPTK untuk melakukan follow up sosialisasi ulang kembali. Nah inilah yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Nah jadi untuk modulnya isinya sama. Modulnya sama ya. Nah, modulnya sama, isinya sama. Topik 1 mungkin modulnya 15 halaman, ya insya Allah kurang lebih masih sama Pak. Begitu juga dengan tugas mandiri dan tugas refleksi. Nah, tugas mandirinya yang Bapak Ibu kemarin kerjakan, kalau mau mengupload persis sama yang sudah dikerjakan kemarin, ya silahkan. Tapi karena mungkin, tugas mandiri saya kemarin cuma 200 kata, saya mau perbaiki deh menjadi 500 kata, ya silahkan diupdate sendiri Pak. Begitu juga dengan tugas refleksinya. Jadi untuk tugas mandirinya itu mau ada yang bertanya, bisakah saya buat dalam bentuk bagan, lalu bagan itu yang saya jelaskan? Ya silahkan. Jadi tidak ada batasan Bapak Ibu ya. Silahkan berkreasi ya, melakukan adaptasi modifikasi sesuai kapasitas masing-masing. Ya begitu mungkin ya Pak Muhlis, cukup di? Yes, sudah Bang.
Berikutnya Ibu Fitriani Nur. Ya, Ibu Fitriani Nur. Oke, tidak merespon. Berikutnya Ibu Nur Hidayah. Yang resen ya. Ibu Iya, Nur Pak. Hidayah, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Yang saya mau tanyakan, Pak, kemarin saya buka LMS baru. Di situ apa namanya? Saya sudah mengerjakan topik 1 dan 2. Terus saya masuk di dashboard rekapitulasi nilai di situ, Pak, kan ada di situ jurnal 1 dan 2. Oke. Kemudian saya lihat di situ jurnal 1 itu garis mendatar. Yang centang itu jurnal 2, Pak. Saya coba masuk dulu ke Iya. akunnya Ibu siapa Iya. ini? Kemudian yang kedua, Pak, yang itu masalah jam online-nya itu, Pak, selalu aktif itu yang di bawah sekali itu, Pak. Oh iya ya, oke. Oh, tidak apa-apa aja kalau keluar gitu, Pak, tidak terhitung, Ji. Iya, jadi begini. Uh, Iya, Pak, Boleh saya itu tahu saja. namanya Ibu, nama lengkapnya siapa? Nur Hidayah R, Pak. Nur Hidayah Nur Hidayah R. ya. Nur Hi- Nomor akunnya berapa? 7, tunggu dulu, Pak. Saya kadang-kadang lupa, Pak. Tunggu dulu. Akun Ibu rombel berapa? rombel 10, Pak. PAI? Iya. Ini, Pak, 730 614 001 340. Oke. Nah, baik, saya coba share screen dulu ya dengan masuk memperlihatkan contoh akunnya Ibu Nur Hidayah R ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nah ini adalah contoh. Berarti Ibu Nur Hidayah sudah melakukan update profil ya? Jadi Ibu Nur Hidayah apa sudah melakukan update profil? Iya, iya, Pak. Oke. Sudah. Nah, jadi sekarang gini Bu ya, ini dashboard punya Ibu Nur Hidayah. Nah, punya dashboard Ibu Nur Hidayah. Nah, sekarang gini, di sini untuk modul Anda kan mapel PAI modul profesional. Nah, di sini Anda di topik 1 pretesnya memperoleh nilai 80, betul Bu ya? Iya, Topik Pak. 2 juga 80. Untuk Iya. materinya sudah tercentang, videonya juga sudah tercentang. Lalu ada menu jurnal 1 Bu, itu sudah dibaca juga? Oh, di situ itu yang saya tanyakan, Pak. Saya kurang mengerti karena kalau saya masuk di jurnal juga masuk, Pak. Di situ itu saja yang saya baca, Pak. Jurnal di situ saya buka. Oke, coba saya buka Topik. ya. Nah, topik 1, kemudian ada. Oh, nah jadi gini Bu, jadi perhatikan. Di sini kan yang ada cuma materi, video, dan jurnal dalam kurung link. Iya. Tidak ada tertulis sementara di dashboardnya Ibu. Jadi di sini sebenarnya cuma 3 aktivitas Anda di topik 1. Materi, video, dan jurnal yang bertanda link. Nah, mari kita lihat dashboardnya. Mari kita lihat kembali dashboardnya Ibu. Nah, dashboardnya Ibu, link itu yang itulah jurnal 2 maksudnya. Nah, makanya jurnal 1 sebenarnya tidak ada menu jurnal 1 di topik 1 tadi. Jadi kalau tanda garis berarti tidak ada materi jurnal 1, yang ada materi jurnal 2 yang bertanda kurung link itu tadi. Paham Bu ya? Ya. Iya, Pak. Jadi diabaikan saja. Intinya kalau sudah hijau materi, video, dan jurnal, jadi di menu topik 1 itu hanya 3 aktivitasnya Ibu. Baca materi, nonton video, dan baca jurnal 2 yang ada kode link, tanda kurung link. Yaitu maksudnya jurnal 2.
ya. Nah, karena mungkin saja di topik ketiga nanti ada materi, ada video, ada jurnal link. Begitu maksudnya, Bu. Iya, Paham? Pak. Iya, Ya, Pak, paham. ya. Jadi gitu ya. Kemudian Nah, yang kedua kemudian, lagi Pak yang di bawah sekalian, anunya jam online itu. nah sekarang perhatikan ini. Nah, perhatikan ini. Di sini riwayatnya Ibu Nur Hidayah sudah melaksanakan. Jadi begini Bapak Ibu. Setiap Ibu Nur Hidayah sebagai mahasiswa PPG masuk ke website, maka langsung akan direkam online-nya Ibu oleh sistem. Gitu. Nah, jadi Anda sudah membaca modul 10 menit, menonton video 10 menit, membaca jurnal 10 menit. Berarti kan totalnya 30 menit, Bu. Iya. Ya, kemudian topik 2 juga begitu. Materi 10 menit, video 10 menit, jurnal 2 10 menit. Berarti kan totalnya 30 menit. 30 menit tambah 30 menit berarti kan 60 menit, Bu. 60 menit itu setara dengan 1 jam. Maka di sini online-nya Ibu Nur Hidayah 1,06 jam. Nah, sehingga apa jadi jam online ini semakin banyak jam online-nya Bapak Ibu itu menunjukkan semakin banyak aktivitasnya di website. Kan begitu. Nah, jadi kalau misalnya ada peserta, jadi misalnya Ibu membaca materinya 10 menit secara online, tapi karena capek maka kita baca di luar file download Tanta. Berarti kalau Anda membaca di luar file download Tanta, maka tidak terekam loh oleh sistem, Bu. Jadi mana lebih enak? Membaca online sebanyak 20 menit, bukan hanya 10 menit, tetapi yang direkam hanya 10 menit. Gitu. Tetapi selama Anda melakukan aktivitas di website, sedikit-sedikit masuk ke website, sedikit-sedikit masuk ke website lagi, sedikit-sedikit masuk ke website lagi, maka itu akan direkam oleh sistem, Bu. Nah, jadi kalau misalnya Ibu Nur Hidayah setelah mentuntaskan topik 1 sampai topik 8, tuntas tugas mandirinya, refleksinya, dan nilai TAM-nya yang di kolom ini sudah terisi misalnya 90, dan jumlah online-nya di sini sebanyak 30 jam, berarti di modul profesional Ibu Nur Hidayah melaksanakan aktivitas masuk ke website LMS dengan akumulasi 30 jam. Sementara peserta atas nama si Rudi hanya 25 jam. Berarti perbedaannya Nur Hidayah dan Pak Rudi apa? Ya, lebih banyak online-nya Ibu Nur Hidayah dibandingkan Pak Rudi. Gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Maksudnya jadi abaikan saja tentang online, tetapi prinsipnya semakin banyak jam online Anda, maka itu akan semakin bagus ya. Nah, jadi saya coba mau buka profilnya Ibu Nur Hidayah yang sudah diupdate. Ini sudah merubah foto, kemudian NIM-nya nanti, kemudian SMP, tempat tugasnya SMP, ya, alamat tugasnya Kabupaten Goa, provinsi tempat tugas Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa, Anda mengajar di jenjang SMP. Nah, untuk nama lengkap, Bu, nama lengkap. Di sini Anda mengetikkan Nur Hidayah spasi R. Apakah sudah persis sama dengan di ijazah? Siapa tahu di ijazahnya Ibu Nur Hidayah setelah R ada tanda titik, atau setelah H ada titik spasi R. Kan biasa gitu, Bu. Nah, jadi diperiksa kembali ijazahnya. Ya, diperiksa kembali ijazahnya, harus disesuaikan ijazah nama yang tertera di ijazah dengan di sini, Bu. Jadi saya masih ragu ini yang Ibu Nur Hidayah ketikkan. Jangan-jangan di ijazahnya Ibu Nur Hidayah R titik. Maka silakan update ulang, ya, diedit ulang. Kemudian agama pilih. Nah, nama ayah dituliskan Bapak Rengge, Ibu kandung Ibu Noro. Nah, emailnya dilengkapi, ya. Kemudian nomor telepon, kemudian NUPTK-nya. Nah, pastikan juga nomor KTP-nya. Pastikan ini yang sangat rawan salah karena mungkin saja keselio tombol-tombolnya saat
keselio jari-jarinya pada saat ngetik ya. Diperhatikan kembali, pastikan ini sudah 16 digit. Kemudian statusnya, kemudian tempat lahirnya. Ini harus sesuai dengan di ijazah ya, harus sesuai dengan di ijazah. Tuh. Kemudian tanggal lahirnya, tahun, bulan, tanggal, kemudian alamat rumahnya di mana ya. Tuh. RT RW ya. Nah, lalu di save change ya. Tuh. Oke, jadi untuk Ibu Nur Hidayah saya kira itu di penjelasannya. Iya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, berikutnya Bapak Saipullah ya, Bapak Saipullah. Silakan Bapak Saipullah. Terima kasih banyak Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini singkat saja Pak Dokter. Ada sering juga dipertanyakan di yang terkait dengan tugas mandiri Pak Dokter. Ini apakah dari topik 1 sampai topik 8 itu Pak Dokter kita masing-masing mencari 5 gagasan ataukah dari topik 1 itu sampai topik 8 kita hanya mencari 1 gagasan per topik sehingga kita mendapatkan 5 gagasan itu Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Saya coba buka contoh tugas mandiri ya. Nah, di tugas mandiri itu kan instruksinya seperti ini. Sajikan peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai dengan topik 8. Ya. Sajikan peta konsep ya, atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai dengan topik 8. Maka jawaban untuk pertanyaan nomor 1, maka inilah contohnya. Misalnya ini kan mapel fikih madrasah ya, mapel rombel madrasah, mapel fikih. Nah, di topik 1 sampai 8, maka inilah dia yang dia tuliskan. Oh, topik 1 tentang zakat hasil tanian disewakan. Kemudian apa yang dibahas di situ sih? Konsep zakat perbedaan ya. Topik kedua zakat profesi, zakat sampai 8 topik itu yang dibahas apa. Jadi cuma judul-judul topik beserta sub-sub judul dari topik itu Pak. Itu yang ditulis. Nah, jadi kalau Anda mau buatkan dalam bentuk peta konsep kayak diagram-diagram garis-garis itu ya silahkan. Tapi kalau saya sih ya sederhana seperti ini saja. Nah, lalu di nomor 2 sebutkan kurang lebih 5 gagasan. Kurang lebih 5 gagasan dijelaskan dalam 2 alinea. Nah, jadi kan ada 8 itu. Dari 8 topik itu Anda menemukan 5 gagasan utama. 5 gagasan utama. Oh, dari 8 topik itu ada 5 gagasan yang menarik menurut saya. Yang pertama, zakat profesi sebagai kewajiban. Maka tuliskan 2 alinea Pak isinya. 2 alinea. Ya. Gagasan kedua, oh saya tertarik dengan gagasan tentang poligami dalam Islam di topik keempat misalnya ya. Poligami dalam Islam. Silahkan dalam Islam sebanyak 2 alinea. Lalu di topik gagasan ketiga, saya tertarik kembali ke masalah riba yang ada. Jadi riba dan zakat ini sama-sama dipelajari di topik 1 Pak. Jadi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi gagasannya double dari topik yang sama. Enggak apa-apa kan. Di sini mintanya 5 gagasan dari 8 topik. Tuh. Nah, Anda memilih riba dalam transaksi perbankan. Ya, silakan ketikkan sebanyak 2 alinea. Lalu gagasan keempat Anda cukup tertarik dengan pembahasan tentang moderasi beragama. Silakan. Lalu pendidikan nilai karakter. Jadi ini nomor 2 Pak. Nah, jadi nomor 2. Jadi 5 gagasan ini apakah
mewakili satu topik, satu gagasan, atau 2 topik tapi 5 gagasan. Jadi silakan menyesuaikan, Pak. Nah, silakan menyesuaikan. Nah, terus pertanyaan ketiga, materi konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi, salah mengerti dari topik 1 sampai dengan 8. Maka apakah Anda apakah Anda berhasil menemukan miskonsepsi dari topik 1 yang biasanya Anda temukan? Ya, silakan. Apakah ada miskonsepsi dari topik kedua yang biasa Anda temukan di pengalaman mengajar sebagai guru? Silakan. Tapi kalau topik 1 sampai topik 8, Anda hanya menemukan miskonsepsi di topik ketiga dan di topik ketujuh, ya itu saja Pak yang dikerjakan. Gitu. Nah, jadi yang jelas minimal ada satu topik yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi. Ya. Nah, maka ini contohnya jawaban di nomor 3. Di nomor 3. Ternyata peserta ini untuk nomor 3, setiap topik dia menemukan miskonsepsi. Di topik 1 tentang zakat hasil tanah yang disewakan. Miskonsepsinya yang dia temukan, banyak orang mengira bahwa zakat hasil sewa tanah sama dengan zakat pertanian, padahal keduanya memiliki perhitungan nisab dan haul yang berbeda. Itulah miskonsepsi yang dia tuliskan. Di topik 2 dia temukan lagi miskonsepsi, maka silakan tuliskan. Topik 6, 7, 8. Jadi apakah setiap topik ada miskonsepsi yang berhasil Pak Saifullah mau tuliskan? Ya silakan Pak. Kalau hanya 2 miskonsepsi ya 2 saja. Hanya 1 miskonsepsi ya 1 saja. Intinya maunya sistem, kan kalau tidak salah ada persyaratannya minimal 500 kata ya kalau tidak salah ya. Kalau itu terpenuhi maka Anda baru bisa hijau. Kalau tidak terpenuhi berarti masih kurang narasi yang jawaban nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Gimana Pak Saifullah? Ya, gimana Pak Saifullah? Alhamdulillah sangat jelas Pak Dokter. Terima kasih banyak. Ya, baik ya. Terakhir mungkin Ibu siapa ini ya? Ibu Pauza, silakan Ibu Pauza. Ya baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf nih Pak, saya sudah mencuri start duluan. Kemarin saya sudah mengerjakan topik 1 sampai dengan 8. Karena di situ saya lihat dari tanggal 27 sudah mulai Pak. Ya. Jadi boleh memotong dulu Ibu Pauza, mapel apa nih? Rombel berapa? Saya rombel 6, kelompok 1 GKMI Pak. Oh, guru kelas ini. Oke, ya. Silakan dilanjutkan. Jadi kemarin saya mengerjakan tidak mengaktifkan on kamera, Pak. Jadi gimana? Apakah pengaruh dengan nilai atau tidak? Terus untuk UKIN, itu kan kemarin yang dimintakan 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir itu apakah dibuat 3 atau hanya diambil 1 saja? Terus untuk untuk tugas mandiri, itu saya lihat dalam bentuknya PDF, Pak. Dia mengambil browser gitu loh, Pak. Jadi tidak pakai Word. Tapi saya belum mengerjakan untuk mandiri. Ya, itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Ya, kita masuk ke ininya dulu ya, ke websitenya Ibu Pauza ya, Ibu Pauza. Nah, jadi kalau kita lihat ini menunya, Ibu Pauza telah mengerjakan pretest topik 1 sampai topik 8 ya, betul. Dan ratanya adalah 95. Ya. Ya, ratanya 95. Nah, sementara untuk materi video sudah tercentang hijau semua. Ya. Kemudian untuk jurnal 1 hanya ada di topik 6. Ya. Jurnal 2 hanya di topik 3, 4, dan topik 8. Ya, itu berarti sudah tuntas. Nah, kemudian yang Ibu belum lakukan tugas mandiri ya? Iya, Pak. Iya. Belum mandiri ya, tugas mandiri.
Kenapa belum mengerjakan, Bu? Apa memang belum diperbolehkan atau Nah, belum sempat? sudah Pak, sudah, cuma tinggal ngabet aja. Saya bingungnya begini, apakah bentuk Word atau PDF? Karena bingung Pak di situnya Pak. Dicek aja Pak. Coba kita masuk ke ini, betul. Oke, mulai profesional, tugas mandiri. Nah, oke. Nah, di sini permintaannya choose file, ekstensinya dalam bentuk file PDF, Ibu. Ya, Ya, makanya bingung saya Pak mau PDF atau Word itu. Karena kemarin ya, kan di LMS yang lalu kan Word. ya. Jadi ini mintanya PDF, Bu. Jadi Ya, Ibu ketik dulu tugasnya di Word, oke. ketik dulu tugasnya di Word, Jadikan PDF ya. dijadikan PDF, ya, Oke. jadikan PDF. Hmm. Jadi lalu pilih file Ya, PDF-nya, lalu kirim tugas, ya. Pak, siapa? Begitu juga dengan tugas refleksi, ya di Ya, sini belum terbuka karena Anda belum belum. tuntas di tugas Iya, mandiri. Nah, betul kalau Pak. misalnya nanti dia minta PDF juga, maka siapkan dulu, Bu, di Word, baru buat Oke. PDF-nya, ya. Ya. Hmm. Nah, kemudian, nah sekarang berkaitan dengan open kamera. Ya, gimana itu Pak? Open kamera. Nah, kita kembali ke sini, Bu. Di online-nya Ibu Pausa di sini terekam 1 jam 56 detik. Sementara Ibu sudah mentuntaskan topik 1 sampai topik 8 dibuktikan dengan baca materi dan video. Tapi Ya, sayangnya Ibu tidak aktifkan kamera. ya, Nah, kalau begitu rekomendasi saya, ya, Ibu Pausa coba buka lagi topik 1, boleh. Hmm. Diulang kembali gitu ya Pak? ulang kembali Oke, dengan oke, on kamera. oke. Ya. Untuk Nah, mengaktifkan kameranya sebelah mana Pak? ya, Ibu harus menggunakan laptop yang ada fitur kameranya, Bu, baru Nah, di on-kan kameranya oh seperti gitu kalau ya. saat kita Zoom, ya. Mhm. Gitu. Ya, baik Pak. Ya, begitu juga dengan video karena menurut saya tidak rasional, Bu, ini, tidak rasional. Ya, Kok cuma 2 jam doang dari 8 topik? enggak Pak, itu ketika kita mengerjakan Pak, itu jam online-nya mati Pak. Ketika Hmm. kita membuka modul topik, itu jam online-nya mati. Nah, gini. Jadi kan gini, Bu, maksudnya. Hmm. Apa bukti yang menunjukkan Anda adalah benda hidup? Ya, Menunjukkan Anda adalah benda hidup pasti selalu ada gerakan. ya. Berarti itu, maka untuk mengaktifkan jam online-nya, maka mouse-nya harus diklik-klik berdurasi setiap 30 detik, klik lagi, Bu. Oh gitu. Hmm. Ya, diklik, ya. Nah, jadi misalnya ini buka topik. Nah, buka topik, lihat materi. Nah, nah, begitu lihat materi, kan ada jam online-nya kelihatan di manakah ini jam online? Ya di sini Pak, yang di jam online-nya yang ada tanda centangnya itu Pak. Ya di Oh, situ. berarti ini sudah ini ya, sudah terkunci, Bu, kalau begini Ya. jam Mm-mm. online-nya. Sudah terkunci. Nah, perhatikan perhatikan ini di sudut kiri bawah, Bu, ya. Oh iya. Perhatikan di sudut kiri bawah. Iya. Jadi eh, membaca membaca 10 menitnya Ibu sudah terkunci karena dianggap Anda sudah tuntas. Nah, Iya. tapi perhatikan, Bu, di sudut kiri bawah dari layar ini. Jam online hari ini 4 menit 19:20:21. Itu aja, Bu. Kalau Mm. kalau kalau itu bergerak berarti Anda sedang online. Tapi kalau Anda tidak mengklik-klik mouse-nya, maka itu akan timer berhenti, Bu. Oh, gitu ya. Ya, Iya, jadi karena gini, ya ada bacaannya itu Pak memang Pak. Ada mati ya, gitu timer timer waktu. berhenti. Nah, apa yang menyebabkan timer berhenti? Karena Ibu tidak membuat mouse-nya hidup. Oh gitu. Gitu. Mm-mm. Ya, jadi memang betul Ibu membaca, tapi modulnya hanya melihat doang. Oh gitu. Melihat doang. Berarti Ibu tidak kerekam. Maka untuk mendeteksi Anda adalah benda hidup, maka mouse-nya yang menjadi nyawanya, Bu. Oh Gitu. gitu. Ya Pak, baik baik baik. Diklik. Nah, sekarang ini saya mau klik lagi, ya. Mm. Nah, tuh. Karena dianggap ya. Jadi jadi Ibu Pausa dashboardnya tadi belum cukup 2 jam, maka Iya.
Silakan memonitor selalu jam online hari ini. Oke, Ya, Pak. Iya, Pak. ya, gitu. Nah, kita Baik. kembali ke dashboard. Iya. Ya. Nah, lalu di refresh. Nah, ini sudah berubah menjadi 161 kan? Iya. 161. Ya, di refresh kembali. Ya, Iya, Pak. supaya Baik, Pak. berubah. Oke. Mm. Terus pertanyaan belum saya jawab apa, Bu? Masalah UKIN, Pak. Masalah Ya, UKIN itu yang kan 3 tahun terakhir. Apakah ya, itu diambilnya 3 atau 1? Gimana, ya. Pak? Nah, 3 tahun terakhir berarti tahun 2024 ada ke 2023, 2022. Tidak Hmm. mutlak harus setiap tahun ada, Bu. Oh gitu, oke. Ya, Hmm. tidak mutlak. Tapi kalau tiap tahun ada ya semakin banyak dokumen yang bisa Ibu siapkan. Ya. Oke, cukup, Pak. Terima Oke. kasih. Baik, saya kira cukup ya Bapak Ibu ya terkait sosialisasi kita pada pagi hari ini. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu yang mengikuti pertemuan Zoom pada hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi tutor sebaya buat teman-teman rombelnya. Ya silakan Pak Muhammad Rujib Abdullah ya, Muhammad Rujib Abdullah. Pertanyaan terakhir ya, silakan Bapak Muhammad Rujib Abdullah. Ya, sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Jadi pertanyaannya singkat saja, kaitan dengan karena di LMS yang sebelumnya kita sudah selesai mengerjakan dan di sana review untuk soalnya lebih komplit, artinya jawaban yang benar dijelaskan. Tetapi yang baru ini itu kan tidak dijelaskan dan ada satu yang mengganjal di LMS yang pertama itu, yaitu ada 3 soal yang tidak sesuai dengan modulnya jawabannya. Seperti kaitan dengan masalah zakat, zakat sewa yang berhak mengeluarkan di situ dikatakan sebaik orang yang menyewa itu yang mengeluarkan. Maka itu pendapat jumhur, tapi di kunci jawabannya pendapat Abu Hanifah. Sedangkan di modulnya berkata sebaliknya. Apakah yang di LMS yang satu ini sudah dibenarkan atau yang baru ini sudah dibenarkan atau belum, Bapak? Seperti itu pertanyaannya. Kalau saya pribadi, saya di luar kapasitas kalau masalah gini Bapak Ibu ya. Pak Rujib di luar kapasitas karena mungkin uh, belum dilakukannya kejelian penjaminan mutu dari panitia nasional ya. Jadi harusnya harapannya di website lama itu menurut Pak Rujib ada perbedaan antara redaksi soal dengan redaksi modul. Harusnya di website yang baru nanti harusnya sudah terperbaiki Pak ya, sudah terperbaiki. Tapi kalau ternyata realitanya masih sama dengan website lama, maka ya abaikan sajalah Pak. Intinya Pak Rujib mungkin bisa melapor kepada ketua kelasnya dan ketua kelasnya bisa meneruskan di grup WA ketua kelas terkait keanehan antara seperti ini supaya bisa kami teruskan ke panitia nasional untuk melakukan perbaikan data untuk direview Pak. Nah, gitu aja mungkin. Karena kami di LPTK tidak punya akses untuk melakukan perbaikan untuk hal-hal teknis seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, saya coba akan melihat pertanyaan di kolom chat Zoom. NUPTK belum ada, bagaimana Pak? Nah, kalau NUPTK-nya tidak ada, maka dikosongkan saja, pakai tanda garis mungkin ya. Pak mau tanya, saya ngajar di RA, sedangkan PPG saya guru kelas MI. Maka jenjang diisi MA atau RA, maka jenjang yang diisi sesuai dengan mapel PPG-nya ya, mapel PPG-nya. Mapel PPG-nya guru kelas MI, maka Anda klik SDMI walaupun realitanya Anda belum mengajar di MI karena mengajarnya selama ini RA. Ini mungkin penyebabnya karena ketidaklinearitan latar belakang ijazah Anda ya, sehingga apa boleh buat Anda harus memilih mapel guru kelas MI untuk terjaring sertifikasi. Bolehkah kami mengerjakan di luar jadwal? Menurut saya silakan Pak. Mau curi start sekarang juga modul 1, modul 2 silakan. Nah, tapi kalau mau santai-santai karena 3 hari lagi
Bapak Ibu akan berlebaran ya, kita akan berlebaran berhari raya ya. Santai-santai saja lah dulu. Mungkin masih mau pergi belanja baju baru untuk menyiapkan sembako misalnya profil dan fakta integritas. Tanggal 2 April sudah start pretest topik 1 ya. Tapi kalau sudah gabut ya silakan dimulai saja ya. Apa boleh menggunakan HP anak untuk kontak darurat? Silahkan menyesuaikan ya. Kemudian, nah jadi modul hanya bisa dikerjakan jika fakta integritas sudah diokekan ya. Silakan menyesuaikan Bapak Ibu. Mau curi star hari ini belajar topik satunya silakan. Mau tanggal 2 silakan. Mau tanggal 3 silakan. Intinya Anda harus tuntas sesuai dengan batas deadline kontrak belajar kita ya. Di tanggal hari ke-10 itu sudah tuntas semua topik, tugas mandiri dan tugas refleksinya ya. Ya, saya kira di kolom chat soon banyak yang sudah terjawab Bapak Ibu ya. Ya, baik. Dengan demikian Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan jangan lupa menyiapkan dokumen UKIN-nya ya, menyiapkan dokumen UKIN-nya ya. Portofolio komponen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian mempersiapkan RPP-nya, pendekatan apa yang mau Bapak Ibu pilih, problem based learning, project based learning, diferensiasi atau TPACK, lalu bersimulasi melaksanakan rekaman praktek mengajar ya. Itu. Intinya Bapak Ibu untuk kegiatan praktek mengajarnya, jadilah guru yang hebat di kegiatan rekaman mengajarnya. Sangat antusias mengajar, bersemangat mengajar, penampilannya bagus ya. Tidak duduk saja di kursi tetapi mondar-mandir memperhatikan siswanya, menyapa siswanya ya. Suaranya lantang, suaranya keras, suaranya terdengar jelas, menggunakan bantuan teknologi, mungkin pakai nonton YouTube apa dan sebagainya, tapi kalau tidak ada silakan menyesuaikan. Intinya usahakanlah mengajar dengan sebaik mungkin ya. Jauh dari kesan guru malas, jauh dari kesan guru mager, jauh dari kesan guru tidak bersemangat mengajar ya. Abaikan semua itu. Jadi Bapak Ibu harus mengajar dengan penampilan yang prima ya, yang optimal demi kelulusan Bapak Ibu di komponen UKIN-nya nanti ya. Dan tak lupa Bapak Ibu, saya selaku koordinator utama untuk berkaitan dengan data-data. Jadi mohon jangan heran, oleh karena itu kenali nomor WA saya ya. Kenali nomor WA saya. Nomor WA saya ya, jadi kenali nomor WA saya. Jadi kadang saya menjapri pribadi peserta, lalu dia tanya balik, ini siapakah kok minta-minta data, ini siapakah kok minta-minta data. Jadi kenali nomor WA saya dan kenali nomor WA admin Anda ya, sehingga ada hal-hal yang bersifat urgent biasanya kami japri Bapak Ibu ya. Jadi nama saya Bapak Muhammad Kadafi ya, biasa akrabnya dipanggil Pak Dev ya. Iya, jadi kenali nomor WA saya Bapak Ibu ya. Jadi jika ada hal-hal teknis yang perlu kami japri, maka biasanya langsung japri peserta yang bersangkutan supaya karena biasanya kami diburu dengan permintaan data dari panitia pusat Bapak Ibu ya, sehingga kami biasanya jika ada data yang dianggap bermasalah, maka kami akan langsung japri ke peserta bersangkutan. Jadi kenali nomor saya. Kenali juga wajah saya supaya Bapak Ibu tidak terindikasi adanya penipuan dan sebagainya ya, demi kevalidan dan keabsahan data yang kami minta. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian semuanya. Dari saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di hari-hari terakhir ini. Selamat berhari raya, selamat Idul Fitri Bapak Ibu di hari Senin dan Selasa nantinya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.